ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin insyaallah setiap malam Sabtu ya, sebagai kita mulai pada masa-masa sebelumnya dan sempat terhenti kita adakan secara online. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa dan juga mungkin ikhwah yang lain yang menyaksikan melalui siaran. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Akhyar yang ini merupakan syarah dari matan takrib ya, Ghayatul Ikhtisar, yang ditulis oleh Abu Syuja rahimahullah, dan ini merupakan matan yang paling ringkas di dalam mazhab Syafi'i, namun cukup lengkap memuat berbagai permasalahan fikih ya dari berbagai babnya. Jadi melalui kajian ini kita ingin mencoba mempelajari fikih secara sistematis yang telah dibangun oleh para ulama. Khususnya dalam kesempatan ini kita mengkaji fikih dari mazhab Syafi'i yang memang sejak awal banyak berkembang di Indonesia ini. Dan di Markas Ilmu Syar'i ini insya Allah ya, saya bercita-cita khususnya juga ini menjadi cita-cita kita bersama ya, untuk mengembalikan, mengkaji keilmuan Islam, hazanah keilmuan Islam yang langsung kita gali dari sumber-sumbernya. Jadi kita ingin mengkaji dari semua mazhab ya, khususnya mazhab yang sampai sekarang terus dipelajari dan diamalkan ya, khususnya yaitu 4 mazhab ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Kita pelajari semua di Markas Ilmu Syar'i ini insya Allah. Tapi kita mulai tentu satu-satu dulu, kita pelajari satu mazhab Syafi'i dan mengkaji bagaimana produk-produk furu mereka, lalu kemudian berbagai permasalahan masail yang muncul ya, yang ditentukan hukumnya dan bagaimana dalil-dalilnya. Nah, setelah kita mengetahui oh ternyata dalam mazhab Syafi'i ini begini. Adapun nanti kita mau mengamalkan sesuai apa yang ada di dalam mazhab Syafi'i ya silakan. Atau kita punya mengikuti pendapat lain yang berbeda ya, itu juga silakan ya, dengan pertanggungjawaban masing-masing mana yang lebih kita yakini ya, dengan yakin terhadap dalil-dalilnya dan sebagainya, begitu ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu kita masih membahas tentang macam-macam air ya dari segi hukum. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini air itu dibagi kepada 4 bagian ya. Yang pertama adalah tohir mutohir, atau istilah lainnya tohur. Jadi suci dan mensucikan, dan dia ghairu makruh, tidak makruh, yaitu al-ma'ul mutlaq ya, air mutlak yang tidak terikat oleh hal-hal
lain, oleh ikatan-ikatan yang lain. Murni, air murni. Yang kedua ada tahir mutahhir makruh, suci dan mensucikan tapi dia makruh, itu yang disebut dengan air mustamal, air musyammas, ya, air yang terkena sengatan matahari. Ini sudah kita bahas dengan syarat-syaratnya yang disebut air mustamal, air musyammas oleh Imam Syafi'i, ya. Itu harus berada di negeri yang panas pada kondisi memang sedang musim panas. Ya, lalu air itu berada di bejana seperti kaleng gitu ya dan sebagainya, yang bisa bejana itu berasal dari bahan-bahan yang bisa diolah, yang bisa dibentuk, ya, artinya dari situ bisa melahirkan luntur. Jadi ada butiran-butiran yang bercampur, ya, dari bejana itu ke dalam air, sehingga memang alasannya adalah karena kesehatan, ya, bisa melahirkan penyakit kusta, menyebabkan penyakit kusta, ya. Kemudian yang ketiga adalah tahir mutahhir wa huwal ma'ul mustamal, ya, suci tetapi tidak mensucikan. Ya, nah ini di sini ada dua. Yang pertama adalah air mustamal, nah itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, nah yang keduanya adalah al-mutaghayyir bima khalaqahu minat tahirat. Ya, yang berubah, mutaghayyir, dicampuri oleh sesuatu yang tahir, yang suci, ya. Nah, baru nanti yang keempat, yang terakhir itu air yang najis, ya, yang tercampuri oleh najis, ya, dan merubah, ya, salah satu dari tiga sifatnya sebagaimana yang akan kita bahas nanti. Nah, kita bahas yang bagian kedua dari yang ketiga ini, itu tahir ghair mutahhir, ya, setelah air mustamal, yaitu khalaqahum minat tahirat, ya, yang dirubah, ya, campuran, ya, dicampuri oleh sesuatu yang suci. Wa hadza min tatimmatil qismi tsalis, ya, ini adalah untuk menyempurnakan bagian yang ketiga. Ya, jadi di bagian yang ketiga tahir ghair mutahhir itu satu air mustamal, dua ya mutaghayyir tahiran. Ya, wa taqdirul kalam, asal dari perkataan ini, perkataan wal mutaghayyir bima khalaqahu minat tahirat, itu asalnya adalah al maul mutaghayyir bi syai'in minat tahirat, suatu yang suci, fi nafsihi, dia suci pada dirinya sendiri, ghairu mutahhirin, tetapi tidak bisa mensucikan, ya, kalma'il mustamal, seperti air mustamal yang sudah digunakan, ya, untuk taharah, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas. Wa dhabituhu, dan anna kulla taghayyurin, bahwa seluruh yang berubah, yamna'u ismal ma'i 'alal itlaq, ya, yang menghalangi nama air secara mutlak, ya. Nah, karena kan syarat untuk air itu bisa suci dan mensucikan atau tahur adalah air itu adalah air mutlak, ya. Nah, ketika dirubah oleh sesuatu yang suci sekalipun, oleh yang suci, ya. Kalau di kitab saya halaman 10, Pak. Ya, sehingga air itu menjadi tidak mutlak lagi, yaslubuhu at-tahuriyata, ya, menghilangkan kesuciannya.
ya mensucikannya. Jadi menghilangkan, dia dapat mensucikan. Jadi sifat mensucikannya itu hilang. Wa illa, dan jika tidak, ya wa illa itu asalnya wa illa, bukan illa maknanya kecuali, tapi in dan la ya diidghamkan jadi illa. Jika tidak, fala, maka tidak. Ya, artinya kalau tidak berubah, maka tidak hilang sifat tahuriyahnya. Falau tagayyuran yasiron. Nah, kalau berubahnya itu sedikit, ya, kalau berubahnya itu sedikit, fal asahu, maka yang sahih, yang paling sahih, anahu tahur, bahwa dia itu tahur, suci dan mensucikan, li baqa'il ismi, karena tetapnya nama, ya, nama air itu sebagai air mutlak, ya. Wa qauluhu, dan perkataan Matin, ya, yang nulis matan yaitu Abu Syuja, bima khalatahu, dengan apa yang mencampurinya, ihtirazun, sebagai pembeda, amma idza taghayyara, dari, ya, apa-apa yang berubah, maksudnya dari air yang berubah, bima yujawiruhu, dengan sesuatu yang berada di sampingnya. Ya, jadi dia itu dirubah ketika memang bercampur, sesuatu yang berubah itu bercampur dengan air. Tapi kalau tidak bercampur, hanya sebatas ada di sampingnya saja begitu, tanpa adanya percampuran, maka itu juga tidak membuat dia menjadi hilang ketahuriannya. Walau kana taghayyuran katsiran, walau kana taghayyuran katsiran, walaupun terjadi perubahan yang banyak. Ya, artinya selama sesuatu yang masuk ke dalam air itu hanya sebatas ada di sampingnya, tidak terjadi percampuran. Walaupun air itu berubah, terjadi perubahan, dan perubahannya itu walaupun banyak, fa innahu baqin ala tahuriyatihi, sesungguhnya dia itu tetap berada di atas ketahuriahannya. Kama idza taghayyara, sebagaimana, ya, atau seperti apabila dia berubah biduhnin, dengan lemak. Ya, nah, hal-hal yang memang tidak bercampur dengan air. Ya, seperti lemak. Ya, lemak tidak bercampur kan dengan air. Ketika masuk dia terpisah secara sendiri, sehingga dia tidak merubah, ya, tidak menghilangkan ketahurannya. Au syam'in, atau lilin, ya, syam'in, lilin. Wa hadza huwa sahih, dan inilah yang benar, li baqa'i ismil ma'i, karena tetapnya nama air. Dia masih tetap sebagai air yang murni. Wala budda an yakuna al-waqi'u fil ma'i mimma yustaghna anhu. Ya. Wala budda, dan mesti yang masuk ke dalam air itu, yang terjatuh ke dalam air itu adalah, ya, termasuk sesuatu, ya, yang bisa dipisahkan. Ya, sesuatu yang memang air itu yustagna itu artinya kan tidak butuh, ya. Mana yustagna itu? Jadi air dengan sesuatu itu tidak bersatu. Jadi bisa dipisahkan. Ya. Bukan sesuatu yang melekat dengan air.
yang selalu ada bersama air. Ya, seperti apa? Kazafaron, seperti minyak jafaron. Ya, tentu kan minyak jafaron dengan air memang jauh gitu kan. Nah, ini ketika sengaja dicampurkan, ketika bercampur, nah maka itu menjadi berubah. Ya, menjadi hilang, sifat ketahurannya itu hilang kalau dicampuri dengan jafaron. Wal jisi itu gipsum. Ya kan, ini kan jauh, gipsum kok tiba-tiba ada di air gitu. Jadi sesuatu yang memang sebetulnya tidak berdekatan dengan air. Ya, itu tiba-tiba kemudian mau dicampurkan. Nah, itu menjadi hilang sifat ketahurannya. Wa nahwihima dan yang semacam dengan keduanya. Amma idza kana taghayyur, adapun apabila perubahannya itu bima la yastagnil ma'u anhu, dengan sesuatu yang air tidak bisa lepas darinya. Nah, ini untuk membedakan. Ya, jadi ada sesuatu yang memang selalu ya atau sering ada dengan air gitu. Kalau tadi kan jafaron ya, minyak jafaron, gipsum, itu kan sesuatu yang jauh dari air. Nah, kalau sesuatu itu sulit untuk dipisahkan dengan air, dia itu sering ada seperti apa? Kartini, seperti tanah. Yang namanya air kan ketika misalnya di kolam atau di apa, pasti ada tanah, itu pasti ada kan gitu. Ya. Jadi sering ada dengan tanah. Wa tuhlubi itu lumut. Ya kan, di dalam air kan sering ada lumut kan gitu. Ya, wan nurati gamping nanti bisa kalau belum tahu saya searching sendiri ya. Gamping yang selalu ada ya, sering ada di dalam air ya, gamping. Zarnihi itu arsenik ya. Wa nahwiha dan yang semacamnya fi maqarrir ma'i, di tempat kediaman air, di tempat keberadaan air. Wa mamarrihi dan tempat lewatnya air. Kalau air itu mengalir, ya di tempat lewatnya itu ada hal-hal itu ya, lumut, gamping, arsenik. Ya. Wal mutaghayyiru bitulil muksi, dan berubah karena lama diam ya, karena air itu diam dalam waktu lama, sehingga kan tentu ada berubah gitu ya kalau air itu diam dalam waktu lama. Fa innahu tahurun, ya sesungguhnya dia itu tahur, suci dan mensucikan, lil usri, karena sulit untuk dihindarkan. Ya, hal-hal yang seperti tadi itu ya, lumut, gamping, arsenik, ya itu sulit untuk dihindarkan dari air. Ya, sedangkan agama ini kan, Islam itu punya prinsip memberikan kemudahan, memudahkan. Hal-hal yang sulit untuk dipisahkan dari air. Ya, meskipun air dirubah oleh hal-hal tersebut, ya tetap dia dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan. Lil usri ya, karena sulit untuk dipisahkan. Wa baqau ismil ma'i, dan tetapnya nama air itu. Ya, jadi walaupun berubah dari segi aroma ya, dari segi warna, ya, karena memang itu adalah hal-hal yang ikut kepada air gitu ya, seperti lumut dan sebagainya, itu tetap tidak merubah nama airnya, tidak merubah kemurnian airnya, sehingga bisa digunakan untuk bersuci. Ya.
Wa yakfi fi taghayyuri, dan cukup di dalam berubahnya itu ahadul awsafis salasati, salah satu dari 3 sifat, yaitu ya atau rasa, dari segi rasanya berubah. Jadi rasanya itu bukan lagi rasa air yang murni, tapi kalau bercampur dengan sesuatu yang suci, ya seperti tadi misalnya jafaron ya atau misalnya kita campurkan kopi susu gitu ya, rasanya kan berubah, bukan lagi rasa air murni. Awil launu, atau warnanya, awil raihatu, atau aromanya, ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Wa fi wajhin dhaif, dan ada satu bentuk pendalilan yang dhaif ya. Yustaratu ijtima'uha, disyaratkan berkumpul ketiga hal itu. Jadi ada satu pendapat yang lemah bahwa 3 hal tadi itu harus berubah, tiga-tiganya, baik rasanya, warnanya, aromanya, harus semuanya. Kalau salah satunya berarti tidak berubah ya, itu tidak hilang ketahurannya, tapi itu dhaif ya, lemah, pandangan seperti lemah. Wala farqa baina taghayyuril musyahadi, dan tidak ada perbedaan antara berubah yang bisa disaksikan, awit taghayyuril maknawi, atau berubah secara maknawi ya. Seperti apa contohnya? Kama idah talato bil ma'i, sebagaimana apabila bercampur dengan air, mayuwafiquhu ya sesuatu yang menyamainya, fi sifatihi, dalam sifatnya. Jadi dari segi aroma, dari segi warna ya, itu tidak berbeda dari air ya, tapi bercampur, seperti kama ilwandil munqati'ir raihatu. Raihatunya jadi fa'il dari munqati'u ya, seperti air mawar ya, air mawar yang sudah hilang aroma mawar itu, udah hilang. Jadi air mawar tapi aroma mawar itu udah habis, sehingga sama dengan air biasa. Tapi kita tahu bahwa air mawar yang sudah tidak beraroma mawar itu bercampur dengan air, ya kan? Itu bercampur. Nah, dia tetap ya dikatakan tohir, tapi ghairu mutahhir. Ini berarti disebutnya taghayyurnya maknawi. Secara maknawi dia berubah, walaupun kelihatannya kan tidak berbeda gitu. Tapi kita yakin itu bercampur dengan air mawar. Itu disebut dengan taghayyur maknawi. Adapun taghayyur musyahad itu bisa disaksikan langsung, dari segi warnanya, dari segi aromanya, rasanya, itu musyahad yang bisa terlihat langsung. Wa ma'i syajari, dan juga air pohon ya, air pohon. Wal ma'il musta'mali, dan juga air musta'mal, air musta'mal yang sudah digunakan untuk toharo ya, khususnya toharo hadas yaitu tohir dan ghairu tohir, bagaimana sudah kita bahas. Tapi memang musta'malnya adalah dalam hal-hal yang wajib, dalam arti ketika berwudu ada hal-hal yang wajib kan dalam wudu. Nah, air itu menjadi musta'mal ya. Kalau dalam hal-hal yang tidak wajib ya, seperti membasuh yang kedua kali, yang ketiga kali, itu kan sunnah, itu tidak musta'mal
ya di dalam mazhab Syafi'i ini. Fa inna nuqaddiru anna law kana al-waqi'u yughayyiruhu, ya, fa inna nuqaddiru, sesungguhnya kami memperkirakan ataupun menentukan anna law kana al-waqi'u yughayyiruhu, kalau yang terkena kepada air itu merubahnya, bima yudraku bil hawasi, ya, dengan yang diketahui oleh fisik, secara fisik oleh panca indera, wa yaslubuhu at-tahuriyah, ya, dan menghilangkan sifat tahurnya, itu mensucikan. Fa inna nahkumu bisalbi tahuriyati hadzal ma'i, ya, alladzi waqa'a fihi minal ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi wa illa fala yaslubuhu at-tahuriyah. Jadi ini muqaddarah, jadi tidak zahirah, tidak nampak secara jelas bisa disaksikan, tapi kita bisa memperkirakan dengan bercampurnya hal ini seperti air mawar tadi yang sudah hilang aromanya, ya. Kalaulah dia masih seperti biasa yang memiliki aromanya, ya kan, tentu itu bisa kita saksikan, ya, bisa sehingga kita hukumi sifat ketahuriahan air tersebut menjadi hilang, ya, gitu. Nah, kecuali wa illa fala, ya, yaslubuhu at-tahuriyah, ya. Tetapi kalau misalnya kita memperkirakan, ya, tidak akan dirubah oleh sesuatu itu, misalnya karena sedikit, ya, maka tentu tidak hilang tahuriyah. Jadi tergantung kita memperkirakannya, ya, ketika memang tidak secara zahir perubahannya itu kita saksikan, gitu, ya. Walau taghayyarul ma'u bi turabil matruhi fihi qasdan fa huwa tahurun ala al-ashab. Ya, kalau air itu berubah dengan tanah yang dilempar secara sengaja, turabil matruhi fihi qasdan fa huwa tahurun ala sahih. Ketika air itu bercampur, ya, ada campuran dengan tanah, ya, gitu, sehingga itu tidak merubah kemutlakan air. Nah, begitu juga kalau dimasukkan dalam air tersebut, ya, dan dia ada berubah, ya, dengan tanah tersebut, meskipun dengan sengaja, tetap dia dihukumi sebagai tahur menurut pendapat yang sahih, suci dan mensucikan. Nah, wal mutaghayyir, kemudian masalah berikutnya, sebenarnya ini mengumpulkan berbagai masalah, ya, yang berkaitan dengan bab ini, ya. Lalu bagaimana kalau dia dirubahnya oleh garam? Dirubahnya oleh garam. Bil milhi wal mutaghayyir bil milhi fihi aujuh. Ya, di dalam masalah ini ada beberapa bentuk pendalilan, khususnya di dalam mazhab Syafi'i. Ya, khususnya adalah para ulama mujtahid yang sudah memiliki kapasitas, ya, untuk beristihad, ya, sehingga mereka menggunakan usul-usul yang digunakan oleh Imam Syafi'i, ya, sehingga dianggap istihadnya itu disebut sebagai wajhun. Ada beberapa bentuk pendalilan. Asahuha, yang paling sahihnya adalah, sehingga ketika disebut yang paling sahihnya itu menjadi pendapat resmi dalam mazhab, ya, pendapat resmi dalam mazhab. Jadi kita belajar mazhab ini dalam arti kita harus tahu diri, gitu, kapasitas kita, ilmu kita, bahwa kita belum sampai derajat
mujtahid, bisa beristihad, maka kita perlu belajar dulu dari istihad para ulama. Ya, itu. Nah, ketika misalnya istihad ulama itu berbeda, ya sebetulnya kembali kepada diri kita untuk memilih ya dari istihad tersebut. Kalau kita misalnya ingin di dalam mazhab Syafi'i, ya silakan kita ikuti ya, pendapat-pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena sebetulnya antara mazhab satu mazhab dengan yang lain, kita jangan memikirkan bahwa seluruhnya berbeda, tidak. Justru banyak persamaannya. Apalagi hal-hal yang sudah qat'i, tidak mungkin ada perbedaan. Ya, jadi belajar mazhab sebetulnya tidak hanya belajar sesuatu yang khilafiyah saja, sesuatu yang berbeda, tidak. Justru kita belajar juga dari hal yang disepakati dulu oleh para ulama. Nah, ya, baru setelah itu rincian sebagainya ada terjadi perbedaan. Nah, yang paling sahih berkenaan dengan air yang tercampuri oleh garam, ya dalam mazhab Syafi'i, yaslubu tahuriyatahul jabali dunal ma'i. Ya, ketahuriahannya hilang, artinya sifat bisa mensucikannya itu hilang. Ya, kalau dia dicampuri, dirubah oleh garam gunung. Ya, garam dari gunung, ya, bukan garam air dalam arti dari laut. Karena air laut itu kan sudah dinyatakan oleh Nabi, ya, airnya itu tahur, suci dan mensucikan. Kalau garam dari laut kan gitu. Pokoknya dalam hadis yang sudah kita kenal, ya, ketika Rasul ditanya tentang air laut untuk digunakan berwudu, kata beliau apa? Al-ma'u tahurun, fil bahri huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Pendek hadisnya, bisa dihafal. Jadi hadis pertama di Bulughul Maram. Ya, hadis pertama di Bulughul Maram fil bahri, tentang laut. Ya, ini kan sebetulnya ada sababul wurud, tapi di dalam Bulughul Maram itu tidak disebutkan karena memang Bulughul Maram fokusnya adalah redaksi-redaksi yang pendek yang langsung tertuju kepada hukumnya. Ya, kalau lihat di kitab primernya, ya, atau di kitab lain yang lebih panjang, tentu kita akan temukan sababul wurud hadis itu. Ya, itu para sahabat yang ya di lautan, yang bepergian perjalanan di laut, ya, bertanya tentang air laut itu. Rasul menjawab, air laut itu tahur. Tahur itu maknanya adalah tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Ma'uhu, airnya, al-hillu, halal, maitatuhu, banggainya. Ya. Nah, sehingga berdasarkan hal itu, ketika air biasa lalu dicampuri dengan air laut, tidak merubah sifat ketahuriannya, dia tetap bisa digunakan untuk bersuci. Lain halnya kalau dia dirubah oleh garam yang berasal dari gunung, dari darat, bukan dari lautan, maka dia akan berubah menjadi air garam, ya, yang tidak mensucikan. Kenapa disebut suci tapi tidak mensucikan? Suci itu dalam arti bisa digunakan untuk kebutuhan duniawi, untuk mandi, ya, secara duniawi, adat kebiasaan itu bisa. Tapi kalau untuk toharo ibadah itu tidak bisa. Yang dimaksud suci tidak mensucikan itu begitu. Ya, seperti air kopi, ya, air kita campuri kopi, itu kan sudah dirubah oleh sesuatu yang suci. Kopi itu kan suci dalam arti tidak najis. Ya, bisa diminum, tapi tidak bisa dipakai untuk bukan air mutlak. Bukan air murni, sudah berubah. Namanya juga sudah berubah, bukan lagi air tapi kopi, ya, cikopi gitu kan.
susu gitu kan, dirubah oleh susu. Ya, gitu. Walau tagoy asjaril mutanasirati binafsiha illam tatafattat fil ma'i fahuwa tahurun alal azhar. Nah, sekarang permasalahan yang lain lagi, yang berikutnya, kalau air itu dirubah ya oleh daun-daun pohon, dedaunan pohon yang berjatuhan dengan sendirinya binafsiha. Jadi tidak sengaja di ditaburkan gitu ya. Jadi dengan sendirinya dedaunan itu jatuh dari pohon. Ya, jadi dirubah, ya berubah warnanya, aromanya. Ya. Nah, ilam tatabatat, jika tidak tersebar, ya, jika tidak berpencar, tabatat berpencar fil ma'i di dalam air, maka dia tahur alal adhar, berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Kalau disebut alal adhar itu menunjukkan ada perbedaan pendapat. Di dalam madhab pun terjadi diskusi, ya, dialog antar dalil, ya, antar pendapat dengan dalil mereka, tapi kemudian dipilih mana yang lebih kuat sehingga disebut al-adhar. Jadi memang dalam mazhab sendiri itu kan sudah melalui proses pengkajian oleh para ulama besar yang mereka sudah memiliki perangkat ilmu di dalam beristihad. Jadi tidak sembarangan juga. Ya. Makanya salah satunya di dalam Kifayatul Ahyar itu sudah mulai dimunculkan bagaimana dalil-dalilnya. Walaupun dari segi penyebutan dalilnya belum banyak. Ya, kalau kita ingin mengetahui dalil yang lebih banyak lagi, ya kita baca kitab-kitab yang lebih tebal. Ya, dalam pengkajian dalil-dalilnya, ya, misalnya di dalam Imam Nawawi, ya, kitab Imam Nawawi Syarhul Muhadzab, ya, Al-Majmu', itu sangat luas dibahas dari dalilnya. Ataupun misalnya Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawil Kabir, itu bisa dibaca kalau ingin lebih luas lagi dari segi pendalilannya. Nah, jadi dia tahun menurut pendapat yang lebih kuat, wa in tatafattat, kalau berpencar daun-daun itu, wah taratot, dan bercampur, fa aujuhun, maka ada juga beberapa bentuk pendalilan, ya, bentuk pendapat. Al asahu, yang lebih sahih, annahu bakin ala tuhuriyati. Yang lebih sahih itu dia tetap tahur, bisa suci dan mensucikan. Jadi walaupun tersebar daun-daun itu dan bercampur. Ya, kenapa? Li usril ihtirazi anha, karena sulit untuk dipisahkan untuk dilepaskan. Ya, daun-daun itu jatuh sendiri ke air, ya, membuat air itu berubah. Ya, sehingga sulit untuk dihindari hal seperti itu. Ya kan? Itu apalagi ketika kondisi sulit air dan sebagainya. Jadi Islam itu bisa diterapkan, menunjukkan bahwa dengan kerincian, ketelitian di dalam memahami syariat Islam, ajaran-ajaran Islam, ya, menunjukkan bahwa Islam bisa diterapkan dalam setiap kondisi. Ya, dalam kondisi ketika orang banyak dan airnya banyak melimpah, juga dalam kondisi yang orang kesulitan air, itu ya, tetap bisa dilaksanakan Islam itu. Sebagaimana zaman Rasul dan para sahabat itu kan sulit itu air itu. Ya, makanya rinci gitu. Ya, syariat Islam itu rinci, para ulama mengkaji. Nah, falau turihat al-auraqu fil ma'i. Nah, ini beda lagi urusannya. Masalahnya kalau daun-daun itu tersebar, ya, berpencar dan turihat dilemparkan. Kalau daun-daun itu dilemparkan ke dalam air dengan sengaja, qasdan.
Wa taghayyara biha, dan air itu berubah ya, berubah oleh sebab daun-daun tersebut. Fal madhab, maka ya di dalam mazhab Syafi'i yang menjadi resmi muktamad ya dalam mazhab Syafi'i, annahu ghairu tahur, bahwa dia tidak mensucikan. Ya, kalau itu sengaja, dengan sengaja. Karena kan tadi alasannya kenapa masih tetap suci mensucikan yang berjatuhan dari pohon, karena memang hal itu di luar kemampuan manusia, alami ya, sehingga manusia itu sulit untuk terhindar dari itu. Nah, kalau sengaja dilemparkan, itu kan oleh tangan manusia ya, oleh tangan manusia. Jadi hal itu dibedakan ya, dibedakan dengan melihat alasan-alasan ilah-ilah itu ya. Sawaun toroha au madaku kotan ya, sama saja apakah ya dia melemparkan daun-daun itu ke dalam air dalam keadaan benar, sahih, dalam arti dalam keadaan utuh dia daun-daun itu, ataukah sudah di apa namanya, digiling, sudah di ini daun-daunnya itu ya, ya sama saja. Allahu a'lam. Ya, nah itu macam yang ketiga ya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Qala ya, penulis berkata, ini macam yang keempat dari macam air. Ma'un najis, air yang najis, wa huwa alladzi halat fihi najasah, yaitu yang dicampuri oleh najis. Ya, yang najis itu masuk ke dalam air tersebut. Wa huwa duna kullatain, yaitu di bawah 2 kulah, kurang dari 2 kulah. Ya, au kana kullataini fataghayyar. Ya, atau 2 kulah lalu dia berubah. 2 kulah atau lebih. Ya, dan ini memang menjadi pendapat jumhur ya. Jadi memang hadis tentang 2 kulah itu pengkajian yang cukup panjang dari para ulama ya. Ada yang sebagian menganggap mudharib hadisnya gitu ya, guncang ya, tapi banyak para ulama yang kemudian menyesuaikannya sehingga menjadi landasan untuk membedakan antara air yang sedikit dan air yang banyak ya. Air yang banyak ya menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali itu adalah 2 kulah. Ya. Kalau dalam mazhab Hanafi itu kan air banyak itu, kalau ujung air itu dijatuhkan sesuatu, itu gelombangnya nyampe ke ujung berikutnya ya, ke ujung yang berlawanan. Kalau misalnya gelombangnya tidak nyampe, berarti itu banyak air itu. Kalau nyampe berarti sedikit ya. Itu dalam mazhab Hanafi ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, Hanbali, Maliki juga wallahu a'lam. Kalau untuk Maliki itu 2 kulah potongannya. Nah, jadi di sini dibedakan ya, yang macam yang keempat itu adalah air yang najis. Ketika dimasuki oleh sesuatu yang najis, lalu kemudian keadaan itu dibedakan antara yang sedikit dan banyak. Ya, hadza huwal qismur rabi' minal miyah. Ini adalah macam yang keempat dari air, wa huwa kama dzakarahu. Dan dia adalah sebagaimana yang dia sebutkan, yanqasimu ila qalilin wa katsirin.
ya, terbagi kepada sedikit dan banyak. Ya, fal ma'ul qalil, maka air yang sedikit itu yanjusu bimulaqatin najasatil mu'athirati. Ya, air yang sedikit itu najis dengan masuknya najis yang bisa berpengaruh ke dalam air itu. Sawa'an taghayyaru amla, sama saja baik air itu berubah atau tidak. Kama atlaqahu syai', sebagaimana hal itu disebutkan secara mutlak oleh Syekh, maksudnya Abu Suja. Ya, Abu Suja kan mengatakan wa ma'un najis wa huwa ladzi halak fi najasa wa huwa dunal qulatain. Halak fi najasa. Jadi mutlak, ini tidak disebutkan taghayyara atau la yataghayyar, tidak disebutkan. Mutlak berarti mau berubah mau tidak, kalau sedikit jadi najis. Sedangkan kalau yang kulatain taghayyara disebutkan kan, syaratnya harus taghayyara. Limafhumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalilnya. Karena mafhum dari sabda Nabi idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabasan. Apabila air itu mencapai 2 kula, maka dia tidak mengandung najis, tidak menampung najis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Mulaqqin dalam Badrul Munir dan juga Al-Khattabi berkata, ya, yakfi syahidan ala sihhati hadzal hadis anna nujuma ahli hadis sahahu. Ya, cukup menjadi saksi ya atas kesahihan hadis ini bahwa bintang-bintang ahli hadis itu mensahihkannya. Wa qalu bihi, dan mereka berpendapat dengan hadis ini. Wa tamaduhu fi tahdidil ma, dan mereka berpegang teguh kepada hadis di dalam membedakan, menentukan air. Wahum al-qudwa, dan mereka adalah panutan. Ya. Wa alaihim mu'awwalu fi hadzal bab. Ya, dan ini menjadi rujukan di dalam bab ini. Wa qala Nawawi fi kalamihi ala sunani Abi Daud, dan Imam Nawawi berkata ya dalam perkataan beliau terhadap Sunan Abu Dawud, hadzal hadis hasanahul huffaz wa sahahu. Hadis ini dihasankan oleh para hafidz hadis dan mereka mensahihkan walatuk ba'da manidaa itirabu. Dan tidak diterima klaim orang yang mengklaim hadis ini adalah muntarib. Jadi ada yang menyebut hadis ini muntarib dari segi matan dan segi sanad. Tapi klaim muntarib itu sudah dibantah oleh para ulama. Ya. Itu sehingga ini yang menjadi dasar para ulama itu membedakan kalau air 2 kula atau lebih itu adalah air yang banyak. Sehingga ketika dimasuki oleh najis dan tidak merubahnya, sehingga tidak menjadi najis. Berbeda kalau sedikit. Wa fi riwayatin najisan, dalam riwayat lain dengan lafaz najisan. Kalau dalam redaksi sebelumnya khabasan. Fadalal hadisu bimafhumihi ala annahu idza kana duna qullataini yata'assaru bin najasa. Hadis ini menunjukkan secara mafhum. Mafhum adalah pemahaman terbaliknya. Kalau dikatakan apabila air mencapai 2 kula itu tidak mengandung najis, artinya tidak dipengaruhi oleh najis. Nah, berarti kan mafhumnya sebaliknya, kalau air itu di bawah 2 kula berarti terpengaruh oleh najis. Gitu. Mafhum itu di situ namanya mafhum apa itu? Mafhum mukhalafah ya dalam ilmu ushul fikih. Ya. Wa tarozna bin najasatil mu'athirati an ghairil mu'athirah.
Dan kita membedakan najis yang berpengaruh, memiliki asar, dari najis yang tidak berpengaruh. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata fi Raudhah dalam kitabnya Raudhatul Talibin, kal maitatil lati la nafsalaha sailatun, ya, mislil dubabi wal khafafisi wal khonafisi wa nahwihima, ya, seperti bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Ya, bangkai itu kan najis, tapi tidak ada darah yang mengalir dari bangkai itu, seperti lalat, kumbang, khonafis, wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Wa kana najasatil lati la yudrikuha tarfu, dan seperti najis yang tidak diketahui oleh pandangan, tidak terlihat. Jadi itu adalah najis-najis yang ghair mu'assirah, tidak berpengaruh. Ay la yushahiduha basar, ya, maknanya adalah tidak disaksikan oleh mata, li umumil balwa bihi, karena umumnya kebutuhan manusia kepadanya. Balwa itu manfaat, ya, mendapatkan manfaat dari air-air itu. Karena akan sangat sulit kalau hal-hal yang seperti ini berpengaruh najisnya ini. Ya, kama idza waqa'a dzubabu ala najasa summa saqata fil ma, ya, sebagaimana apabila lalat, ya, jatuh kepada najis kemudian jatuh di air. Ya. Nah, jadi ini air yang najis, ya, air yang najis itu adalah apabila sedikit lalu dirubah oleh najis yang berpengaruh mu'assir. Ya, atau banyak, ya, 2 kula atau lebih. Ya, 2 kula itu sekitar 120 liter. Ya, kalau dari segi ukuran ininya, panjang dan lebarnya itu 1,4 hasta, ya. 1,4 hasta kalau kita pakai ukuran. 1 hasta itu kan jari, ya, ujung jari sampai sikut. Kalau pakai meter, ya, setengah meter 1 hasta itu, jadi 1,4 hasta, setengah meter lebih. Itu ukurannya itu bisa dari segi panjang dan lebarnya. Ketika mencapai segitu itu masuk 2 kula hitungannya, ya, atau sekitar 120 liter kira-kira air tersebut, ya. Begitu. Ya, mungkin sampai situ dulu untuk pembahasan. Ini masih panjang berkenaan dengan air yang najis, karena memang untuk penggambaran masail, ya, permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan pembahasannya itu. Jadi memang dalam kitab Kifayatul Ahyar ini, dari satu poin itu melahirkan cabang-cabang masail, permasalahan, gitu, ya. Jadi kelebihan kita belajar dari mazhab, fikih mazhab itu, kita akan menemukan berbagai permasalahan-permasalahan yang dibahas. Itu ada kasus-kasus, gitu. Sehingga ketika hal itu terjadi pada kita, ya, sudah ada gambaran. Kalau masalah ini bagaimana, kalau masalah ini bagaimana. Dengan belajar secara sistematis seperti ini. Sehingga ketika kita mengalaminya, ya, sudah tahu jawabannya. Ya, kadang-kadang kan kita ketika menemukan hal baru, ya, sering bertanya lagi gitu. Ya, dan dengan mempelajari seperti ini, ya, nanti ketika bertemu dengan permasalahan-permasalahan, ya, kita bisa mengingatnya. Ya, dan ini juga semuanya adalah hasil ijtihad para ulama. Tidak sembarangan, gitu kan.
Gitu. Kecuali ya kalau orang kita ya belum cukup, kadang mengira-ngira sendiri gitu ya. Kalau ini begini, kalau ini begini. Kalau para ulama kan mereka dengan ilmunya, walaupun tentu kita bisa membandingkan dengan ulama-ulama lain, ya kan? Dari segi ijtihad mereka. Sedangkan kita sendiri belum mampu untuk beristihad, ya sampai ke sana. Karena untuk beristihad itu kan tidak hanya memahami dari satu dalil, tapi dari berbagai dalil diramu, lalu menjadi kaidah yang umum, ya kaidah-kaidah antara satu kaidah dan lain dan sebagainya, itu sangat rinci, sangat rumit ya, memerlukan orang-orang yang memang punya keahlian dari sana. Ya, wallahu alam. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau yang lainnya atau bertanya, silakan. Keluar dari Iya, boleh. terkait dengan hadis yang menyebutkan sunatnya membunuh cecak. Apakah derajat hadisnya sahih, kemudian juga kalau ini mah di benak saya, pikiran saya gitu, apakah tidak zalim cecak tidak punya salah apa harus dibunuh? Gimana sih? Memang saya kalau tidak salah ya nanti bisa dicek lagi. Itu sahih hadisnya, bahkan di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim gitu ya, memang ada. Nah, cuman kita harus memahami bahwa apa yang dimaksud dengan cecak di situ. Ya, nah, kalau yang saya pahami itu adalah cicak yang membahayakan. Ya, jadi pada saat Rasul menyebut itu maksudnya adalah cicak yang membahayakan sehingga boleh dibunuh, dan itu sesuai dengan prinsip umum ya di dalam syariat Islam bahwa segala hal yang madaratkan, sehingga menjadi kaidah kan, kaidah fikih ad-daruru yuzal. Segala hal yang membahayakan itu harus dihilangkan. Ya, termasuk binatang-binatang yang membahayakan. Maka memahami hadis itu harus sesuai dengan kaidah ini. Bukan sembarang cicak gitu. Kalau cicak tidak membahayakan gitu kan, ya tidak boleh dibunuh. Itu malah zalim. Begitu. Apakah karena ini kisah Nabi Ibrahim katanya pas dibakar tuh cicak malah niup api? Saya belum tahu kisah itu, dan ada juga yang menyebutkan itu kisahnya ini tidak sahih kisah itu cicak Ibrahim. Dia ikut meniup, memadamkan. Oh, ada semut Ibrahim, ada semut. Memang tidak akan memadamkan api, tapi kan dengan ini saya berpihak pada Ibrahim gitu. Maksudnya ada semut gitu, cicaknya malah meniup gitu. Nggak tahu ya soal ini atau. Ya, saya belum menemukan ya kisah itu kebenarannya. Oh, ada. Dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim. Dina naon eta? Apakah karena itu atau apa? Tapi kadang-kadang gimana ya? Kita cerita nama juga, nama awal cerita sekarang ayat terus Ya, kalau saya dikembalikan ke kaidah umum tadi. Masih ada sesuatu. Ya, kalau membahayakan ya itu. Ya, kalau tidak membahayakan ya tidak perlu. Kalau kan menciptakan itu ada maksud tujuannya. Kita kenal kan kita lalat teman kita dimakan itu. Ada pendapat ulama lain katanya di dalam kitab Ummatul Qori Batrul Al-Aini cicak tersebut terdapat zat yang dapat menimbulkan penyakit kusta.
paradigma. Ini yang seharusnya diubah, ini yang membahayakan kita. Bahkan terlalu ego itu bukan ke arah sana. Maksud dari situ. Terus untuk air mustakmal, tadi sekolah itu di mana, tapi itu sudah terjawab. Kalau misalkan di ember kan itu mungkin tidak, kalau ember salur ember itu kan pasti kurang dari sekolah. Kalau misalkan ada cecak misalkan apa, bukan telurnya tapi kotorannya kan tetap ada kotoran cecak di ember gitu. Atau kan kadang ember tuh posisinya dekat wastafel, ada anak kecil pipis keperciki itu air pipis gitu. Apakah itu menjadi statusnya jadi najis atau gimana sih? Si airnya apakah bisa dipakai atau tidak? Kan kalau pipis anak laki-laki itu kan berdiri kan kepercik. Ya kalau kepercik kan najis. Iya. Meskipun tidak berubah warna sama bau. Kan itu tadi kalau menurut di sini di mazhab Syafi'i, kalau di bawah 2 kula masuk ke najis walaupun tidak berubah. Seember masih. Iya, sekitar 120 liter. Ya, tapi ada ulama lain yang kalau tidak berubah, jadi yang tidak membedakan, antara sedikit dan banyak. Kalau jadi berubah berarti tidak. Ya. Tapi di dalam jumhur ulama justru itu, kalau sedikit walaupun tidak berubah tetap gitu kan, tetap najis. Makanya banyak santri di rumah di balong, maksudnya karena itu 2 kula lebih. Wudhu itu di balong kan ada. Iya. Tapi kalau ngalir nggak apa-apa saja. Kalau ngalir nggak apa-apa. 2 kula lebih ngalir lagi. Iya. Airnya tersejo itu tapi masih dia. Di balong. Iya di balong. Tersejo kelihatan. Tapi masih di ambil wudhu karena mungkin lebih dari 2 bulan emang ada yang mengalirnya. Ya kan sekarang sebetulnya sudah lebih ini pakai keran kayak gitu. Justru kan itu lebih bersih gitu kan. Masih ada tapi yang bertahan. Ya bukan berarti harus seperti itu kan. Jadi dengan bak itu kan itu udah 20 lebih itu, yang bak wudu itu kan besar itu. Terus juga kalau tadi kan najis-najis yang memang tidak terlihat, yang kecil itu tidak apa-apa. Ya, sesuatu yang ma'fu gitu ya, sesuatu yang dimaafkan. Kayak tai cicak atau apa gitu masuk kan nggak kelihatan. Terus juga kalau sedikit, apalagi airnya 2 kula atau lebih kan tidak berubah airnya itu. Kalau berubah itu ya berarti kan najisnya juga banyak. Najisnya banyak, walaupun airnya banyak, ketika berubah ya najis. Ya. Kalau naik kendaraan, naik motor misalkan kondisi hujan, kadang kan genangan air di jalan kita nggak tahu itu najis apa tidak. Kalau pastilah banyaknya ada percikan. Yang gimana? Yang kalau naik motor itu kan, kan kadang ada yang dari kendaraan lain cepat ke celana. Oh iya. Apakah itu statusnya jadi ini juga najis atau tidak ya air seperti itu? Air hujan tapi kan di bawahnya nggak tahu ada apa. Apakah harus diganti atau dalam kondisi darurat? Ya kalau itu kan
jadi istilahnya ragu ya. Kalau yang namanya ragu itu kita milih mana yang lebih yakin. Gitu. Jadi ketika terciprat itu kita lebih yakinnya apa? Lebih persangkaan yang lebih kuatnya apa? Gitu ya. Tapi ya kalau misalnya memilih sikap lebih hati-hati ya kita ganti. Kalau darurat di perjalanan karena kamu mungkin pulang dulu. Iya, apa? Nah itu bisa digunakan. Darurat kan. Iya. Itu karena memang kita tidak yakin juga kan ada najis di situ. Apalagi terus juga bisa aja dicium lah dari segi aroma. Ya kan gitu. Dari segi aroma bisa dicek. Air itu. Tanah nggak masalah. Nanti juga tanah. Ke tanah, ya tanah enggak apa-apa. Kan tadi kan tanah yang dicampur dengan tanah. Enggak apa-apa. Dan itu kan juga bukan digunakan untuk bersuci, itu cuma cipratan saja. Tapi kondisi di kita kan ada gorong-gorong kan di kalau hujan otomatis kan ada air bercampur. Oh iya. Jadi ragunya ada gorong-gorongnya juga. Kadang ada pembuangan di sana. Dan banyak juga kan airnya kalau hujan gorong-gorong itu airnya kan banyak, lebih dari 2 kula. Oh iya. Iya. Ketika terkena najis, nah kita cium aja dari segi aroma. Dari segi aromanya gimana? Ada bau najis nggak kan gitu? Ya kalau jalan kayak gambar salin harum bahwa daripada itu lagi bersihin sama air bersih. Ya bisa hilang gitu. Ya bisa dibersihkan. Bisa dibersihkan. Ya. Ya, boleh kan? Wudhu pakai air sendiri boleh. Iya, asal cukup bisa. Asal cukup semua anggota wudhunya terbasuh. Gitu. Kalau misalnya ada yang terbasuh ya boleh. Harus kena semua ya. Kena semua. Dan minimalnya kan 1 kali yang wajibnya. 1 kali ya? Ya. Jadi memang di sisi lain kita harus berhati-hati, di sisi lain juga jangan terlalu ini gitu kan, terlalu mempersulit diri. Sehingga sebagian orang awam itu kadang-kadang baju saya najis gitu kan, akhirnya malah jadi nggak sholat, itu jadi masalah. Ada gue yang sampai kolornya dibuka di masjid pakai sarung aja. Oh iya betul. Mengganggu pemandangan. Ada kejadian yang sampai meninggal itu yang tohar mandi besar yang kondisi saat dingin itu cerita kisah Nabi. Tidak mau mandi besar. Semua orang yang itu tetap diwajibkan. Oh iya. Pas kapalnya Nabi kan perintah Nabi. Ini meninggal itu. Iya. Menyalahkan itu walaupun memang wajib tapi ada rukhsah. Iya kalau tidak mampu. Jadinya betul. Jangan sampai mempersulit untuk menjalankan ibadah. Iya hal-hal yang masih berupa perkiraan itu kan tidak ini. Tidak jelas sih. Iya jadi tidak dijadikan patokan jadi masih perkiraan. Ya. Kan al yakinu la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Jadi ketika ada sesuatu yang ragu dan yang yakin ya kita pilih yang yakin. Kita yakinnya saya bersih tidak ada yang najis. Lalu ragu terkena najis maka ditetapkan sesuai dengan keyakinan kita. Yang yakinnya yang mana? Ya. Kalau misalnya yakin kita sudah berwudu lalu ragu-ragu batal apa tidak ragu bangun di atas keyakinan yang yakinnya itu wudu
Nah, kalau misalnya kita itu yakin belum berwudu tapi ragu-ragu saya itu sudah berwudu, ya berarti belum wudu. Itu al yakinu la yuzanu bisyaki, itu dalam kaidah fikih. Iya, kembali kepada yakin. Jadi kita kadang seperti itu, persulit. Sehingga akhirnya karena merasa najis, padahal Allah memberikan keringanan yang kecil tadi, sebetulnya najis-najis yang kecil itu ya dimaafkan gitu oleh Allah. Apalagi yang tidak diketahui gitu, dimaafkan. Bahkan kalau memang bersama kemudian mengulang lagi sholat tidak perlu. Kalau memang betul-betul tidak tahu. Seperti halnya Nabi kan ketika sedang sujud lalu tiba-tiba melemparkan sendal. Sahabat tuh ikut-ikutan melemparkan sendal gitu kan. Karena para sahabat itu sangat mengikuti kepada Nabi. Nah, setelah selesai sholat, kenapa kalian ikut-ikutan melemparkan sendal? Ya, ternyata Rasul itu dikasih tahu kan oleh Jibril bahwa di sendalnya itu menginjak kotoran, ada kotoran. Dan setelah itu kan Rasul tidak mengulangi lagi sholatnya. Dalam arti selama Rasul memakai sendal itu dari awal sholat kan gitu, yang ada najisnya, karena dia tidak tahu, ketika dikasih tahu baru dihilangkan dan tidak mengulanginya lagi. Karena memang kerikil di zaman Rasul. Nah itu pentingnya memahami hadis itu, memahami konteksnya, tidak hanya teksnya. Ya kalau sekarang kan beda, mesin bersih, gitu. Pakai sendal. Itu kadang ya itulah kalau tekstual Zohiriyah. Memang ada hadisnya kan sholatlah pakai sendal. Sebenarnya orang Yahudi kan tidak pakai sendal sholatnya. Lalu diamalkan tanpa melihat konteks. Iya. Dan melihat konteks itu baik. Ya. Gitu. Ya. Diskusi. Pelan-pelan aja lah. Memang fikih ini berkaitan dengan berbagai masalah ya dalam keseharian kita, yang khususnya berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah. Tapi kita pertajam, perdalam apa yang kita bahas. Ya, yang lain-lainnya insya Allah secara bertahap kita pelajari ya, supaya betul-betul memahami. Adapun nanti kalau misalnya punya pandangan berbeda itu bisa kita diskusi ya dalil-dalilnya. Kadang-kala begini, ketika menganggap lemah suatu pendapat, ya karena bisa jadi dia belum tahu dalilnya. Ya, dan dalam mazhab Syafi'i matan-matan seperti ini dia lemah karena menyangka ini kan cuma kesimpulan doang, tidak ada dalil. Ya, tidak disebutkan dalil itu bukan berarti tidak ada dalilnya. Ya, itu bisa dikaji dalam kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Juga bagaimana penerapan usul fikih, kaidah fikihnya. Paling tidak kita memahami bagaimana cara kerja ijtihad para ulama itu. Walaupun kita belum bisa gitu ijtihad, tapi ulama itu gimana sih berijtihadnya bagaimana? Kita tahu oh ternyata para ulama itu tidak sembarangan menyimpulkan hukum. Ya, karena kan kalau sembarangan menyimpulkan hukum artinya dia berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, dan itu termasuk dosa besar. Ya, bahkan Allah menggandengkan kan antara dosa syirik dengan berbicara tanpa ilmu, berbicara agama tanpa ilmu. Wa antu syiriku billah wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Paling tidak kita paham dulu. Adapun nanti perbedaan pendapat yang kita harus ketahui dulu bagaimana ya mereka
memahami dalil, menyimpulkan dalil yang berbeda. Setelah itu baru kita silahkan pilih mana yang menurut kita yang lebih kuat. Ya, dan lebih kuatnya pun kita menilainya bagaimana ya. Akhirnya kan kita masih dalam posisi taklid sebetulnya. Ya, belum mampu untuk beristihad. Ya. Demikian untuk pembahasan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mendorong untuk terus lebih memperdalam lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mikir kayak tuh akhirnya asal itu tidak praktik. Ya, supaya itu lama, iya nah, syarah. Ayo jeung ieu kita Fathul Qorib wujud dan sami kana itu mah. Fathul Qoribnya sama itu ke syarah dari Takrib. Cuman beda. Berarti takribnya laku tipis poinnya. Iya tah sakieu. Sini apa? Abi mah ada kamus naon. Kamus naon coba ini kan. Takrib ingat mantan ya. Coba ini kan. Ayo. Kamusna. Kumaha dong? Isim asmaul nama Oh sanes sih mah tuh. tapi izin iya. Ada itu tak lima naon eta cenah. Eta langsung anjeunna bikin sendiri. Salah. Iya mah tuh iya non